Oke. Selamat, Selamat sore teman-teman semuanya. Ada yang di Zoom juga rupanya ya. Ada beberapa orang yang saya lihat dari Zoom. Nama saya Lisa Nurtanasa. Saya adalah Konjen RI di Western Australia, berkedudukan di kota Perth. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang mungkin akan segera datang ke Perth, masih dalam perjalanan, masih dalam proses untuk bergabung berada di kota ini melanjutkan pelajarannya. Saya mengucapkan selamat dan juga selamat datang juga bagi yang sudah ada di sini, dan tentunya selamat kepada teman-teman yang sudah pasti akan melanjutkan pendidikannya di kota Perth dimanapun universitas teman-teman berada. Mohon maaf juga saya terlambat, hari ini panas banget. Berapa ya, kayaknya 34 atau 36, jadi biasanya kalau sudah panas itu kita lupa ya untuk keluar malam. Jadi saya emang baru berangkat tadi sekitar 4:30, jadi very sorry saya jadi sangat terlambat. Mudah-mudahan tidak menghambat kelancaran acara ini. Tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik, ditunggu oleh semuanya, karena saya yakin kegiatan hari ini akan memberikan kesempatan pada teman-teman untuk bisa berkenalan. Itu yang pertama. Mungkin yang dari Zoom bisa mengirimkan chat ya, bertanya nama, telepon dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa saling berbagi pengalaman tidak saja dalam melanjutkan kuliah, dalam perkuliahan, tetapi juga yang praktikal. Mungkin sekarang sedang ada housing crisis, sulit cari rumah, mungkin dengan bertemu seperti ini teman-teman bisa mendapatkan roommate yang bisa share sehingga harga akomodasinya bisa jauh lebih murah ya barangkali. Lalu ada juga lain yang pastinya sangat diperlukan bagi teman-teman yang baru bergabung. Kebetulan saya juga punya anak seusia kuliah, walaupun yang pertama sudah lulus, yang kedua masih melanjutkan kuliahnya. Mereka juga menyampaikan bahwa bertemu dengan anak-anak yang berasal dari Indonesia, selain yang juga lokal, itu sangat bermanfaat. Karena dengan demikian mereka yang mungkin awalnya memiliki gap dalam berusaha beradaptasi di tempat yang baru, itu bisa dibantu, bisa mendapatkan dukungan sedikit dari mereka yang sudah pengalaman, mereka yang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi acara hari ini tentunya tujuan utamanya adalah sharing, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mungkin sekolah di luar negeri yang S1, mungkin salah satu yang sulit adalah beradaptasi dari situasi di Indonesia. Merat, sementara teman-teman yang sudah lanjut kuliahnya S2 walaupun sudah punya pengalaman banyak mungkin di negara lain juga, tapi saya yakin di setiap tempat itu ada keunikannya masing-masing sehingga hal baru pasti akan ada dan kita akan tetap perlu terus selalu belajar. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan hari ini. Saya sangat bangga kepada teman-teman semua yang sudah berkenan meluangkan waktu di hari libur yang 3 hari ya. Sebetulnya ini dari Jumat kemarin bisa keluar kota ya sebetulnya, tetapi teman-teman tidak mau. Terakhir saya mengundang teman-teman bagi yang mungkin belum aware dengan hak pilihnya, tolong jangan sampai kehilangan hak pilih. Mungkin masih ada waktu untuk memastikan hak pilih teman-teman bisa dilakukan kembali. Di sini ada Pak Anton dari KJRI yang bisa ditanya, tapi ada juga Mas Yogi yang terlibat langsung dalam kegiatan pemilu kali ini. Akan dilaksanakan di Perth pada tanggal 10 Februari di Perth Convention Center. Pada saat yang sama KJRI Perth juga rencananya akan mengundang beberapa observer. Kami telah melayangkan beberapa undangan, mudah-mudahan observer tersebut ada yang tertarik untuk melihat. Ini adalah salah satu cara kita untuk menunjukkan bagaimana pesta demokrasi dilaksanakan di Indonesia. Dan tentunya saya harap teman-teman memastikan hak pilihnya dilakukan dengan baik dan selamat menjalankan pemilu. Tolong jaga kesehatan, netralitas dan kewarasan. Kalau saya sudah jelas harus netral ya, karena saya adalah pejabat pemerintah. Tetapi yang penting adalah kita melaksanakan pemilu itu untuk kepentingan demokrasi bangsa. Jadi jangan hal-hal lain yang dipikirkan ya, pastikan supaya walaupun membela kandidatnya, pembelaan tersebut dilakukan dengan yang tidak positif, yang tidak baik untuk ketenangan dan keberlangsungan kehidupan bangsa kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berdiskusi. Terima kasih. Thank you very much. And now I would just like to invite the President of PPIA WA just for a quick introduction.
tes. Halo semua, saya Akira, Presiden dari PPIA WA. Di sini saya ingin memperkenalkan kalian semua tentang PPIA. PPI sendiri adalah singkatan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dan untuk PPIA, ini ada di negara lain seperti Singapura, Jepang, dan karena kita ada di Australia, nama kita adalah PPIA. Kita di sini di state WA, maka kita adalah PPIA WA. PPIA WA lebih mengarah merupakan organisasi yang lebih bersifat social dan cultural. Di bawah kami ada yang kami sebut juga ranting. Ini merupakan organisasi yang bergerak di bawah kami. Itu ada Indos, merupakan PPIA dari UWA, lalu ada PPIA Curtin dari Curtin University, dan juga ada MUISA dari Murdoch University. Kami semua memiliki visi misi yang berbeda dan juga event yang berbeda, namun kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan komunitas diaspora Indonesia yang akrab dengan kampus masing-masing. Saya juga ingin memberitahu bahwa pada tanggal 1 Maret ini PPIA WA bersama ranting-ranting kami akan mengadakan event pertama kami, yaitu Welcoming Barbecue, untuk memberikan kalian semua kesempatan untuk pada mahasiswa-mahasiswa di Perth, untuk terutama untuk mahasiswa baru yang datang di Perth, untuk saling berkenalan. Dan juga di acara ini saya ingin beritahu bahwa kami memiliki beberapa games yang kita bisa lakukan bersama. Kita punya free drinks and foods, dan kalian juga bisa mengenal kami lebih dalam di acara ini. Jika kalian tertarik untuk menghadiri acara ini, kalian bisa pantau Instagram kami, yaitu @ppiawa, dan juga kalian juga bisa memantau Instagram ranting kami, yaitu ada @indosppiauwa, ada @ppiacurtin, dan juga ada @muisamurdok untuk mengetahui update tentang event ini dan juga event-event kami yang akan datang berikutnya. Sedikit saja dari saya. Terima kasih. Thank you very much. And now I would just like to invite the President of AIPSA for a quick introduction. Terima kasih, Diar. Next. Jadi, khusus untuk di Western Australia, ada organisasi mahasiswa lainnya, khusus untuk postgraduate students dan academics yang ada di Western Australia, yaitu namanya AIPSA. Oke, next. Ya, jadi AIPSA itu ada AIPSA pusat dan next, Mas. Dan ada AIPSA namanya AIPSA chapter atau ranting. Dari di UWA itu ada AIPSA UW sama AIPSA Curtin University. Next, Mas. Oke. Jadi hubungannya antara AIPSA pusat dengan AIPSA UW dan AIPSA Curtin adalah bersifat koordinasi. Jadi nggak ada AIPSA pusat itu di atas dan AIPSA UW dan Curtin itu di bawah. Jadi kita semua itu hubungannya garis koordinasi. Yang membedakannya adalah skala kegiatan ini. Jadi kalau AIPSA pusat itu skalanya 1 Western Australia, sedangkan kalau AIPSA UW dan AIPSA Curtin skala kegiatannya itu per kampus. Jadi sebelumnya maaf saya lupa membicarakan bahwa selain perbedaan level antara PPIA WA dan AIPSA itu adalah beda fokusnya. Jadi kalau PPIA itu lebih fokus kepada cultural issue and social, kalau AIPSA itu lebih fokus kepada academics. Tapi perbedaan itu adalah hal yang murah dan kita yakin itu masih bisa memperkaya kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan kolaborasi seperti ini. Oke, next, Mas. Ya, untuk AIPSA pusat, kita punya tagline, sinergi cendekia, bertumbuh untuk Indonesia. Itu adalah harapan kami untuk bisa bertumbuh bersama-sama menjadi lebih baik untuk Indonesia. Ya, oke. Jadi rencana kegiatan kita adalah, next. Yaitu melakukan pemilihan database akademis anggota AIPSA sesuai dengan persetujuan pemberi data, karena di sini pemberi data itu sangat penting ya.
Terus kemudian mengadakan diskusi ilmiah dan seminar serta pelatihan akademik seperti rencananya itu adalah writing skills. Oke, next. Dan untuk kegiatan departemen lain yaitu community event, itu acara utamanya itu kumpul-kumpul. Jadi karena kita udah sumpek sama kegiatan akademis, kita butuh stress breaking. Nah, ini akan difasilitasi oleh teman-teman dari community event. Salah satu kegiatannya adalah 17-an. Oke. Untuk kegiatan community and public relation atau disebut dengan CPR, ini akan memberikan penggunaan akses terhadap informasi dan komunikasi dari dan ke seluruh anggota. Jadi kami sedang menghimpun database mahasiswa postgrad untuk kemudian, jadi tolong teman-teman nanti yang akan bergabung, intake baru, kami akan memberikan form untuk diisi. Oke. Ini adalah kegiatan-kegiatan baik sebelumnya yang menjadi contoh untuk 2024, pengurus 2024, yaitu ada AIPSA 3MT Competition, terus kemudian EduFest, di situ ada sharing-sharing tentang beasiswa apa aja. Jadi sebelumnya juga saya cuma tahu, oh di sini tuh cuma ada beasiswanya LPDP dan AAS. Oh ternyata sebenarnya enggak loh, banyak banget beasiswa kesempatan untuk bisa belajar di sini. Oke, next. Terkait dengan AIPSA UDAP. Nah, di AIPSA UDAP ini, hilang. Ya, mohon maaf kepada Mas Adit yang memberikan slides ini, backgroundnya hilang. Saya. Jadi AIPSA UDAP ini sedang mencari pengurus. Kalau AIPSA Pusat, alhamdulillah pengurusnya udah lengkap dan siap untuk beraksi. Dan AIPSA UDAP ini sedang mencari pengurus. Jadi kegiatannya tidak jauh berbeda dengan AIPSA Pusat, namun hanya skalanya lebih khusus ke skala kampusnya untuk menjawab kebutuhan mahasiswa yang spesifik kampusnya. Oke, next. Bisa menghubungi AIPSA UDAP di Instagram AIPSA UWA dan Facebook AIPSA Chapter UWA. Ini ada posisi yang tersedia tadi? Ya, nggak apa-apa. Oke. Untuk AIPSA Curtin University, ya, sama juga halnya dengan AIPSA UWA, AIPSA Curtin University juga sedang mencari pengurus. Jadi bagi teman-teman baru yang akan gabung ke Perth, itu kalau misalnya masuk ke Curtin, silahkan untuk bergabung menjadi pengurus dan bekerja bersama dengan teman-teman dari AIPSA Curtin, dan bisa di-reach di email aipsa.curtin@gmail.com dan aipsacurtin.id. Nanti akan saya share di chat karena agak susah. Ya, terima kasih kesempatannya. Thank you very much. And I would like to introduce the president of IAP for a quick introduction as well. Hi everyone, aku ngomongnya campur-campur aja ya, soalnya bakal Australia Association. Australia AYA atau Australia Indonesia Youth Association is a not-for-profit bilateral Australia-Indonesian organization run by youth. To be a committee member, you have to be between 18 and 35. There are active chapters all over Australia as well as Indonesia. Kalau nggak salah ada yang sampai di SNBP juga, di Australia juga ada. Dan banyak tokoh-tokoh penting yang di WA dan Indonesia yang telah partisipasi dalam AYA, seperti ada wakil terpilih dalam parlemen Western Australia yang bisa berbahasa Indonesia, namanya Marshall. Beliau juga sudah ikut AYA. Next. Jadi, our vision is a stronger Australian-Indonesian relationship by advancing education and culture through increasing youth engagement, with a mission to connect, inform, and inspire. So we want to connect young Australians and Indonesians with each other, and to educate, through educational, cultural, and professional opportunities. Jadi ini maksudnya kerjasama dengan chapter-chapter atau ranting-ranting yang berbeda. Seperti misalnya chapter Australia mungkin akan bekerjasama dengan chapter Indonesia dalam language atau cultural exchange. Kita juga sebentar lagi mungkin akan ada cultural exchange membahas
perbedaannya gap year dan merantau, hal-hal seperti itu. Dan yang kedua adalah to inform about avenues to engage with Australia and Indonesia to enhance young people's understanding of each other's countries, to inspire youth, business, government, educational institutions, and other organizations to support and facilitate youth engagement in Australia. One of the other important things is we are actually funded by the Australian government. We receive grants and funding from the Australian Indonesian Institute for this organization. Lastly, I just wanted to talk through a few of the events that we have. Jadi pada tanggal 26 Februari, hari Senin, kita akan mengadakan relaunch event. Karena setelah zaman COVID, organisasinya agak hibernasi sedikit. Jadi kita mau bangkitkan lagi, akan diadakan di KJRI. Jadi kalau bisa datang, mohon teman-teman datang. Kita juga akan ada rekrutmen, closing in March. We're looking for a treasurer, secretary, and events officer, itu QR code-nya. Dan events-events yang kemungkinan akan diadakan adalah relaunch dan networking event ini dengan organisasi kayak AIPSA or ICCWA, as well as an Indonesian Australian Trivia Nights. Jadi kalau ada yang mau sosialisasi, jadi kebanyakan yang partisipasi bukan cuma orang Indonesia, ada juga banyak yang orang Australia yang bisa berbahasa Indonesia, yang tertarik dengan kebudayaan Indonesia, seperti yang di foto-foto tersebut. Dan juga cultural language exchange yang saya sudah katakan sebelumnya, dan juga social outings. Thank you. Tolong di follow di Instagram and Facebook. Thank you very much. And now we can start to kick off our pre-departure session. I would just like to invite Kak Najib to come up to the stage to start off our information regarding pre-departure preparation. Thank you very much. Thank you very much. My name is Najib. I'm a PhD student at UWA, and I will be a moderator for our session. We have two sessions: the preparation for study in Perth and housing. So we have two sessions. Untuk departure preparation ada Victoria Leksono adalah yang akan menjadi narasumber bagi kegiatan yang pertama ini. Jadi beliau akan kita gali informasi-informasi yang penting mengenai apa yang harus kita persiapkan saat moving ya ke another country, and persiapan-persiapan yang bersifat akademis maupun teknis dan lain sebagainya. Jadi beliau namanya ya bisa dipanggil Pak Rio ya. Jadi Pak Rio berasal dari Curtin University School of Design and the Built Environment. Jadi ini teknis ya, fakultas teknik ya kalau di Indonesia. Ya, ini kita akan kurang lebih 10-15 menit mendiskusikan apa yang harus dipersiapkan sebelum keberangkatan ke Australia. Berarti ini masih posisi di Indonesia. Oke. Mungkin bisa langsung dimulai, Pak. Ya. Selamat sore teman-teman yang berada di Curtin University di Perth dan teman-teman yang ada di dunia maya, di online. Oke, nama saya Rio. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang terutama belum pernah sekolah atau hidup di luar negeri, tentu bingung kira-kira apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, next ya, slide-nya. Ya, jadi pertama secara sederhana yang jelas itu dipersiapkan kira-kira
akomodasi dan transportasinya. Jujur memang nggak murah ya dan tidak mudah gitu. Tetapi sebenarnya saya percaya ketika ada niat di situ ada jalannya. Jadi kira-kira coba cari info, cari informasi, kira-kira butuh berapa bayar sewa untuk terutama akomodasi terutama. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sesi berikutnya ketika ini penjelasan soal rumah, cari rumah. Ini kan yang jelas rumah itu kan berapa kira-kira bisa search di Google berapa sewa rumah di Perth dan kemudian kira-kira butuh uang berapa nih untuk bulanan pertama gitu. Kira-kira terutama untuk bond, untuk biasanya uang jaminannya. Nah, kemudian mencari akomodasi yang sesuai budget dan kebutuhan. Nah, ini penting. Sesuai kebutuhan. Kira-kira kalau misalnya sendiri ya bisa berupa kamar. Nah, kamar bisa macam-macam, bisa student accommodation yang studio modelnya, atau bisa sharing rumah kalau misalnya tidak ada masalah dengan privasi, kira-kira butuhnya apa? Dan tentu kebutuhan itu akan berdampak dengan budgetnya berapa, gitu. Nah, kemudian apakah tipikal yang pokoknya gampang lah, nggak harus punya mobil, oke? Atau malas punya mobil, ya sudah berarti cari akomodasi yang kira-kira kelewatan transportasi umum. Nah, jadi do your research gitu, karena saya percaya sekarang era informasi sudah sangat banyak gitu. Kira-kira misalnya kampusnya UWA, daerah sekitarnya kira-kira apa nih yang bisa keakses, mobil bis nomor berapa gitu. Atau kalau misalnya waktu di Indonesia suka naik sepeda, ya itu lebih gampang lagi gitu. Cuman kalau lagi summer agak lumayan naik sepeda. Been there done that. Next. Ya, kemudian, nah, salah satu permasalahan itu adalah ketika mendarat tiba di Perth, itu coba tolong dicari tahu dulu bagaimana dari bandara ke kota, itu penting gitu. Atau paling tidak ke tempat akomodasi yang sudah dipesan itu penting. Kenapa? Karena tidak semudah misalnya kita di Jakarta itu taksi Bluebird begitu keluar bandara langsung banyak sekali gitu, Gokar dan segala macam, Grab itu gampang gitu. Nah, di sini harus dicek dulu gitu karena harganya tidak semurah di Indonesia kalau mau taksi atau sejenisnya. Kira-kira bagaimana? Apabila sudah ada teman di sini, saran saya minta tolong dijemput atau segala macam. Jadi itulah gunanya mungkin dengan adanya forum ini, teman-teman yang mungkin online bisa chat, bisa menjalin komunikasi kira-kira bagaimana ya gitu. Apakah mungkin janjian datangnya sini, beli tiketnya berdekatan sehingga kalaupun minta dijemput oleh teman-teman di sini juga enak gitu, langsung berapa orang gitu sekali jemput gitu. Nah, kemudian selain akomodasi dan transportasi, itu adalah persiapan adalah pendukung dan perbankan. Saran saya itu bergabunglah di grup-grup komunikasi yang isinya orang Indonesia. Bisa berupa masyarakat umum, itu karena di Perth itu saya tahu misalnya teman-teman dari Sulawesi Selatan, mereka punya kelompok komunitas sendiri, teman-teman dari Sumatera Utara, mereka punya kelompok sosial sendiri, di Facebook group juga banyak, yang berdasarkan institusi pendidikan juga banyak, seperti Curtin, UW, Murdoch, Edith Cowan University, yang berdasarkan lokasi itu juga banyak tuh, seperti di sini ditulis juga Warnet, itu warga Netlands, itu terutama teman-teman di UW gitu, itu di situ banyaklah sharing dan jangan takut untuk bergabung karena saya yakin kita tuh orang Indonesia itu kan suka ngobrol ya suka ngobrol gitu. Jadi
kita tanya satu hal, itu jawabannya bisa 30 menit gitu. Jadi jangan takut gitu, pasti banyak yang akan membantu. Next. Nah, tolong bawa barang yang perlu gitu aja, yang tidak bisa ditemukan di Perth gitu. Ya. Jangan bawa Indomie karena banyak di Perth, ya. Jadi bawa misalnya gayung kalau masih bisanya, maksudnya nggak bisa mandi, kayaknya kalau nggak pakai gayung nggak mandi deh, itu boleh gitu. Ya kan orang beda-beda ya, nggak boleh judging. Kalau misalnya cobek gitu, misalnya harus cobek meskipun sebenarnya ada cobek di toko Asia gitu. Cuman kalau misalnya ini cobek yang sangat bersejarah buat saya gitu, nggak apa-apa bawa gitu kalau memang harus gitu. Oh ya, adaptor ya. Terus kemudian ini bidet mungkin misalnya diperlukan. Barang-barang tolong diminimalisir keinginan untuk membawa makanan, yang terutama makanan yang tidak terkemas secara industri, gitu. Karena memang bisa kalau dideklar, cuman saran saya sih kalau bisa dihindari, diminimalisir, gitu. Di sini banyak restoran Indonesia kok, gitu. Nah, kemudian membawa barang yang kira-kira mahal kalau dibeli di Perth, tapi nggak ribet bawanya, gitu, ya. Jadi misalnya kalau tadi Indomie memang ada, tapi sedikit lebih mahal daripada di Indonesia. Cuman, tapi rasanya juga beda sih sebenarnya, ya. Beda kualitas MSG, ya. Untuk itu Indonesia perlu bangga. Membawa obat-obatan pribadi, ini penting. Tetapi harap dideklar ya. Nanti ketika sudah mendarat di bea cukai, di imigrasi, tolong declare gini, saya bawa obat-obatan, gitu. Obat-obatan tapi pribadi, gitu. Nah, memang beberapa obat di sini tuh nggak mempan untuk orang Indonesia, gitu. Karena kebanyakan orang Indonesia apapun nggak enak badan kerokan. Nah, itu nggak ada, gitu. Nah, kalau punya alat kerokan, bawa dari Indonesia. Kenapa? Oh ya, next. Nah, cari tahu harga normal di sini. Gitu. Nah, jangan biasakan untuk mengkonversi apa-apa ke rupiah. Gitu. Karena kalau begitu kalian nggak makan. Gitu. Jadi, ketika sawi di sini 99 sen, gitu, ya udah ikhlaskan. Gitu. Bayar $1 itu ikhlas untuk sawi. Gitu. Jangan, di sini $1 10.000, di Indonesia 4.000, ya nggak makan gitu. Jadi jangan gitu. Ikhlaskan bahwa kita di Perth, ya ikhlas. Next. Membuka rekening bank Australia dari Indonesia. Nah, ini perlu riset gitu. Jangan misalnya Commonwealth Bank itu ada di Indonesia, tetapi itu nggak terhubung dengan di Australia gitu. Jadi menurut saya kalau memang tidak perlu banget, bawalah cash, tidak apa-apa, secukupnya, kemudian untuk membuka rekening bank di sini. Gitu. Jadi jangan, karena biasanya setiap negara punya kebijakan finansial yang berbeda, jadi daripada resiko untuk membuka rekening yang ternyata tidak bisa dipakai juga di Australia, maka lebih baik menurut saya buka rekening di Australia saja. Next. Oke, ini buat yang memang akan berangkat dengan dependence ya, dengan anak. Terutama untuk anak, ini penting. Siapkan catatan imunisasi anak. Itu penting, kemudian nanti tolong translate ke dalam bahasa Inggris, kemudian transkrip nilai anak, itu penting, raport anak itu penting, visa dan segala macam raport usahakan ada salinan digitalnya. Itu penting, itu sangat penting.
Backupnya, betul. Kalau hilang, jadi jangan sampai ada apa-apa. Kemudian siapkan administrasi kampus, gitu. Apabila ada yang perlu difotokopi, tidak ada salahnya untuk memperbanyak fotokopi di Indonesia. Apabila perlu materai, mungkin perlu materai, bawalah dari Indonesia. Kemudian kenapa? Ya, legalisir ijazah gitu. Pokoknya hal-hal yang mungkin tidak memungkinkan untuk dilakukan di Australia, gitu, tetapi mungkin dibutuhkan, tolong disiapkan. Administrasi itu penting gitu. Letter of acceptance, kemudian confirmation of enrollment, visa, itu saran saya tolong di print. Jangan sampai mengandalkan digital semuanya, begitu nyampe imigrasi lupa ngecharge gitu, waduh gitu. Nah percuma gitu, ketika panik bahasa Inggris langsung drop IELTS-nya gitu, AU gitu. Gitu. Jadi saran saya dokumen semuanya yang penting itu ada backup digital dan ada dicetak juga, seperti itu. Sudah? Ya sudah, oke. Terima kasih. Jadi beberapa yang bisa disimpulkan, kita ada untuk house hunting, ada bagiannya sendiri, tapi untuk transportasi itu harus yang kira-kira bisa nyambung dari kampus ke house kita. Jadi kan di map itu, Google Map itu ada fitur-fitur transportasi itu sudah ada itu. Jadi enak kita hidup di zaman sekarang. Transportasi di kota-kota besar seperti Jakarta, di port itu tinggal dilihat di situ, bisa kelihatan apakah area yang akan kita tempati dengan mudah bisa diakses dengan public transport dari kampus. Nah, kemudian yang lain tadi disampaikan bahwa untuk persiapan dokumen sebaiknya memang semua sudah disimpan di arsip atau di backup digital kita, tapi ada juga yang perlu kita bikin dalam print-printan supaya ketika diperlukan saat kita mendarat itu bisa ditunjukkan kalau itu diperlukan. Oke, terima kasih Mas Rio atas kesempatan. Sama-sama Mas Najib. Sharingnya, nanti kita akan ada sesi sendiri soal tanya jawab. Siap. Setelah bagian kedua ini, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk house hunting, lainlah yang mungkin paling paling problematik ya, soalnya di Western Australia atau di kota Perth itu kita akan bersaing memperebutkan resources yang sangat terbatas, sementara yang mengejar-ngejar ini sangat banyak. Jadi untuk bagian ini kita ada 5 ya. Yang pertama saya panggil ke depan Pak Hengki dari Zoom. Pak Hengki Setiawan. Ya, selamat sore. Sore Pak Hengki. Beliau dari Totally Aussie Property Agent. Selanjutnya saya panggil ke depan dari Curtin University, Lukman Waluyo. Ya, beliau adalah student dari School of Management and Marketing yang akan membahas bagaimana kita mencari unit. Ya, jadi kita akan membedakan unit, studio, apartemen, dan shared house. Shared house dari yang bisa kita akses. Kemudian yang berikutnya Erika Lukas, Mbak Erika Lukas, silahkan maju ke depan. Beliau dari PhD student di UWA Business School. Kemudian Nandia Prameswari Nandia, kelihatannya kemarin namanya. Beliau ini kemarin ketua saya di KPPSLM. Jadi beliau akan mencari housing melalui flat mates. Selanjutnya Doni Buana. Ya, jadi Mas Doni adalah student
Murdoch University yang akan memberikan tips-tips soal shuttle host dan university accommodation. Terima kasih semuanya telah hadir di sore hari ini. Untuk selanjutnya saya mungkin akan memberikan prioritas kepada Pak Hengki Setiawan yang bergabung dari Zoom untuk memberikan apa yang akan diberikan, ya, soal-soal tip yang harus dilakukan ketika kita mencari housing di Perth. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, selamat sore sekali lagi. Dan kalau Ibu Listiana masih ada, selamat sore Ibu Listiana, Konsul Jenderal RI di Perth. Selamat sore untuk teman-teman semua di manapun berada. Setiawan, saya dari Guardian WK Realty. Suara saya bisa didengar dengan baik? Aman, Pak, aman. Aman. Oke. Ya, saya sebetulnya kepingin bisa gabung, tapi barusan saya kena COVID yang kedua, jadi terpaksa online. Ternyata COVID masih ada. Oke, ini saya mau kasih quick question ya kepada yang online ini. Yang online kebanyakan kan mungkin akan datang ke Perth ya. Pertanyaan saya tolong dijawab di chat ya. Kira-kira satu akomodasi di Perth itu berapa melamar? Berapa orang yang melamar? Yang mengajukan lamaran di satu rumah itu kira-kira berapa mengajukan aplikasi? Tolong dijawab. Tepatnya ya. Ini saya kan bisa baca chatnya ya di sini ya. Bisa. 100 satu banding. Mana ini? 30, 10. Oke, coba. Ayo, yang online ini saya cuma melihat berapa ini? 40. 100. Nah, ini 30, 40 ya. Mungkin, wah. Oke. Ya, terima kasih. Ini kayaknya udah siap mental semua ini. Ya. Jadi kuncinya menurut saya kita harus menjual diri, ya, karena memang keadaan properti di Australia itu luar biasa, sangat permintaannya sangat tinggi ya. Betul, satu rumah bisa 30-40 orang mungkin mengajukan aplikasi. Jadi kita harus kayak itu capres, cawapres, kayak sedang berkampanye itu sekarang, menjual diri dengan baik. Karena bayangkan saya bekerja di real estate untuk memilih pelamar-pelamar itu, yang kita atau memposisikan diri sebagai wakil dari pemilik rumah. Ya, kita harus objektif dan kita harus sadari bahwa kelemahan sebagai orang yang baru datang ini adalah satu, Anda tidak punya yang disebut rental history. Ya. Orang-orang yang Anda berkompetisi dengan orang-orang lokal di sini yang sudah punya pengalaman menyewa di, ya, punya. Kedua, ya, ini yang berapa pendapatannya? Apakah cukup uang beasiswanya, membiayai sewa, membiayai hidup dan sebagainya. Ya. Terus belum lagi pemilik rumah itu yang apa ya?
nggak mau untuk keluarga, nggak mau anak, mau untuk student, nggak mau bawa binatang dan sebagainya. Jadi so many considerations. Makanya saya selalu menyarankan adalah kita buat CV yang sebaik mungkin. Bayangkan Anda kayak mau melamar pekerjaan, melamar siswa dan sebagainya. CV semua yang Anda ini masukkan di situ, minta reference yang kira-kira apa namanya cukup dipercaya di sini, ya, tentang Anda, termasuk itu bagaimana Anda ini orang yang rapi, yang rumahnya baiklah dan sebagainya. Itu penting karena itu menjadi referensi. Kemudian tunjukkan kemampuan finansial dari, kalau Anda punya tabungan di Indonesia, sertakan. Anda dapat apapun dokumen yang beasiswa, sertakan. Intinya selengkap-lengkapnya yang ada harus Anda masukkan di dalam aplikasi Anda. Ya. Saya ada pernah membantu satu orang yang mau apply di sini. Kebetulan dia juga di Indonesia, ada 3 orang. Lalu saya kebetulan yang bantuin untuk melihat waktu home office. Kalau di sini orang mau apa namanya disewakan ada home open namanya. Saya ketemu sama agentnya, kebetulan teman-teman ini yang mau lamar, saya kasih dan kebetulan juga diterima. Dan saya rasa selama kita tadi disebutkan ada niat dan kita melakukan persiapan dengan baik, ya, dan banyak peluang-peluang yang ada dari komunitas, dari jaringan-jaringan teman-teman yang ada dan sebagainya. Jadi jangan hanya melulu melihat dari iklan di internet dan sebagainya, ya. Tapi juga gunakan info-info dari komunitas, dari teman-teman yang itu akan lebih sangat membantu. Karena biasanya sesama orang Indonesia akan saling membantu. Gitu. Nah, kemudian hati-hati sekarang ini banyak sekali penipuan-penipuan ya di Facebook menawarkan ini itu suruh transfer dan sebagainya, duitnya hilang ya. Pada prinsipnya sebetulnya di sini semua kalau itu resmi itu harus ada kontrak ya, dan jangan pernah melakukan transfer dan sebagainya kalau belum ya. Kupon mau itu, saya kasih gambaran sedikit. Jadi kalau mau sewa kita bayar bond itu kayak uang tanggungan gitu, bisa 2 minggu, bisa 4 minggu sewa, 2 minggu biaya sewa di depan. Ya. Pak Hengki bisa tanda tangan dokumen, jangan pernah melakukan transfer, ya. Apalagi belum orang yang nggak dipercaya, bukan agent dan sebagainya, ya. Mungkin sementara itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hengki. Iya, terima kasih. Setelah ini kita akan foto dengan Bu Komjen dengan Pak Hengki. Jadi sebelum beliau akan melanjutkan tugas, kita akan foto sebentar untuk kita lanjutkan ke sebelum pembicara berikutnya melanjutkan. Ya, silakan pada panitia, Aibsa maupun
organisasi-organisasi kepemudaan. Ya, yang mau berfoto silahkan bisa juga kita ke depan. Ya, silakan. Apa yang mau ikut serta untuk menyingkat waktu kita harus Minta yang buka kamera dulu. untuk yang online kita untuk bisa dibuka kameranya ya, supaya kita bisa capture semua yang hadir, baik offline maupun online. Nah, nanti habis ini sama yang duduk aja kita di belakang deh. Iya. Kalau nggak kepanjangan. Iya, mungkin enggak. Masuk semua. Oh, oke. Yang banget kamera. Foto kematian. Harap dibuka semua ya yang online ya, tolong. Mantul nggak masuk dong. Mas Andes masuk Mas Andes. Mas Helmi. Mas Helmi. Masa lagi masuk. Teman-temannya online mohon buka kameranya ya, kita mau foto. Thank you. Ayo buka. Ayo buka. Buka ya yang di Zoom ya. Thank you. Terima kasih. Atas Selamat masuk nuwun. sama-sama, hati-hati ya semuanya. Banyak minum ya. terima kasih atas sesi foto yang kita lakukan. Berikutnya kita akan sambung ke pembicara Lukman Waluyo. Jadi beliau adalah mahasiswa Mas atau mahasiswa School of Management and Marketing. Beliau akan membicarakan soal cara hunting unit. Ya, kepada beliau saya persilahkan sekitar 8 menit aja Mas. Siap. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan yang di ruangan dan juga yang di Zoom ya. Mungkin kalau yang di ruangan sih udah hampir semua dapat akomodasi kali ya. Kalau enggak mungkin kasihan juga ya. Berarti mungkin yang di Zoom ya lebih. Dari kawan yang online ini ya. Online ya. Soal-soal ini. Mungkin saya sharing aja kali ya yang pernah saya rasakan ya. Saya kebetulan nama saya Lukman. Saya tadi mahasiswa di Kretin. Saya sudah 1 tahun di sini. Selama 1 tahun ini saya 3 kali ganti akomodasi. Saya nggak tahu itu prestasi apa malah sesuatu yang jelek ya. Tapi mungkin ini emang agak sulit ya untuk yang mau datang rent itu di sini bagi saya tuh sangat sulit memang. Kamar itu sulit, rumah itu sangat sulit. Jadi yang mau bawa keluarga, ada saya tahu rekan yang langsung bawa keluarga, menurut saya itu agak sedikit risky banget ya. Lebih baik orangnya dulu satu, baru kemudian keluarga menyusul. Karena masalah rent ini sangat memusingkan. Yang saya lakukan dulu pertama kali saya, karena belum tahu siapa-siapa, saya pakai Airbnb dulu selama 1 bulan pertama. Dan Airbnb menurut saya juga harganya juga bisa bersaing ya, walaupun mungkin lokasinya kita nggak bisa terlalu memilih, misalkan dekat kampus atau bagaimana. Dan buat saya juga mungkin sekarang kita udah sedikit sulit ya punya privilege buat memilih lokasi, terlebih rumah ya. Kalau kamar mungkin kita masih agak bisa. Contoh saya di Gosnells agak jauh dari kampus, sekitar setengah jam, mungkin ya sekitar setengah jam.
Kemudian saya juga mencarikan rumah untuk kawan saya juga mahasiswa, itu dia dapat di Kwinana. Kwinana itu jauh banget dari sini. Tapi dia bilang ya gimana lagi, nggak ada pilihan lain gitu. Nah, jadi yang saya lakukan tadi pertama saya datang sendiri, saya pesan Airbnb selama 1 bulan. Menurut saya harga kamar itu pasarannya adalah 200 per week. Ya 200 per week ya. Tuh. Kalau di bawah itu murah. Tapi kalau di atas itu ya pokoknya sekitar 200 per week lah. Maksud saya kalau itu 200 lebih baik diambil gitu. Nah selama 1 bulan itu saya mencari kamar yang long term yang menurut saya bisa lebih murah gitu. Nah gimana nyarinya? Tadi betul kata Mas Rio ya, menurut saya di sini harus the power of ordal, orang dalam. Kalau nggak pakai orang dalam, saya sih sangat sulit ya. Jadi kita betul harus ikut grup Facebook, grup WhatsApp yang isinya orang Indonesia. Contohnya rumah, saya sudah mungkin lebih dari 10 viewing rumah, itu nggak ada yang dapat gitu kalau nggak pakai orang dalam. Jadi buat saya itu hanya buang-buang waktu aja gitu. Jadi buat saya mungkin yang lain ada yang berhasil, tapi saya merasa itu buat saya itu nggak work sama sekali. Nah kemudian setelah 1 bulan itu cari kamar dari teman atau dari yang lain. Nah, memang mungkin waktu yang saya dapat di bawah 1 bulan, jadi saya kehilangan rent saya selama mungkin 2 mingguan ya. Itu memang menurut saya memang harus seperti itu gitu, memang harus disiapkan biaya untuk itu. Nah itu kamar ya, mungkin ada juga di Facebook dan lain-lain. Nah, kalau kita kemudian saya membawa keluarga kan, saya bawa keluarga. Nah, buat saya yang saya alami, rumah ini memang sangat sulit carinya gitu bagi saya gitu ya. Tadi saya udah cerita udah viewing berapa kali, karena kan kalau viewing itu kalau pakai agen itu kita dilihat kan gajinya berapa, kerjanya apa gitu ya. Dan kalau saya student gitu ya, itu jika kita dibanding orang kerja gitu ya, itu kan pasti kalah gitu ya. Jadi yang punya uang aja belum tentu dapat rumah, apalagi yang saya misalkan yang agak pas-pasan gitu. Jadi memang agak sulit. Nah, pada waktu itu tadi lagi saya dapat dari info, jadi cari yang saya alami sesama Indonesia tuh sangat membantu. Jadi waktu itu saya kasusnya ada penyewa orang Indonesia, dia mau blacklist, dia mau keluar sebelum waktunya dia keluar, yang punya rumah orang Indonesia dan agennya orang Indonesia. Nah di situ saya bilang, saya kasih dokumen finansial segala macam. Saya bilang ini udah buat saya aja. Kalau saya dibuka di internet, di compete dengan yang lain, saya pasti kalah gitu. Dan dia mau untungnya mungkin karena tadi sesama orang Indonesia gitu, sama orang dalam mungkin. Dan saya melakukan itu 2 kali. Yang untuk kawan saya juga saya lakukan hal yang sama. Itu mungkin ya kalau mengenai yang saya alami mengenai rumah gitu ya, dan juga ini. Dan mungkin saya mau agak sedikit tambahin, ada satu mungkin tadi untuk persiapan ya. Kalau untuk keluarga itu kan kita harus menyiapkan juga insurance-nya kan ya. Insurance. Nah ini saya punya pengalaman yang agak kurang mengenakan, jadi mungkin ini yang bagi yang mau bawa keluarga rencana, pengalaman saya lebih baik insurance-nya dibayar sebelum harganya naik. Jadi insurance itu akan naik setahu saya bulan Maret. Jadi setiap tahun dia akan mengalami kenaikan di bulan Maret. Yang saya alami, saya beli insurance itu kalau nggak salah di bulan April. Jadi seandainya saya punya uang pada waktu saya beli bulan Maret, saya bisa hemat sekitar $5.000. Jadi karena saya tidak tahu informasi itu, saya nggak bisa menghemat itu gitu. Jadi karena kapanpun keluarga kita datang, bisa dibayar di depan gitu, dan itu nggak jadi lebih mahal gitu. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang info-info yang menurut saya penting ya, selain tadi rumah. Mungkin itu aja tadi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi bisa kita simpulkan yang beliau tekankan tadi soal kalau kita datang itu sebaiknya jangan bawa keluarga dulu. Jadi itu mungkin lebih ribet atau banyak urusan yang dari sisi asuransi maupun dari sisi pencarian rumah yang akan
kita tempati. Jadi sebaiknya mungkin sendiri untuk melihat-lihat dulu ya. Jadi mana yang dekat, mana yang cocok, dan kalau bisa itu ya standarnya 200. Oh ya, kalau rumah 500. Oh ya, kalau rumah 500. Jadi kalau masih di bawah itu ya itu silahkan diambil kalau harganya kurang dari 500 per week ya, bukan per malam. Jadi kalau kamar tadi 200, rumah 500, kalau itu sudah masuk radar itu langsung diambil aja. Nah kemudian jadi itu tidak selalu tempatnya dekat juga dengan kampus. Kayak saya itu ya dapat segitu Mas. Jauh juga? Jauh dari kampus. Saya malah dekat Curtin University daripada UDAP. Jadi itu keren. Dan mungkin ada satu lagi yang saya mau ingat lupa. Kalau kita sewa rumah atau itu, yang saya sekarang ya rumah saya kan hanya pakai 2 kamar, sedangkan rumahnya 3 kamar. Yang 1 kamar ini saya sewakan ke teman mahasiswa. Nah itu juga mungkin membantu ya rent yang sangat mahal ini ya. Gitu. Nah sayangnya sekarang udah keisi tuh, kalau nggak keisi saya mau promosi sekalian. Iya, terima kasih. Jadi memang ada trik-trik ya. Jadi menghadapi sengitnya persaingan ini mungkin hubungan antar personal ya. Jadi sesama orang Indonesia maupun grup di WhatsApp itu bisa jadi sangat membantu. Ya, tapi kita tidak boleh lupa juga mengenai perkembangan teknologi yang bisa kita gunakan untuk housing ini. Makanya kita akan langsung bincang-bincang kepada pembicara berikutnya, Mbak Erika Lukas dari Business School. Beliau adalah PhD student yang akan membahas bagaimana mencari apartemen ya atau studio. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan itu apa bedanya dengan dengan kamar yang satu-satu itu ataupun unit. Kemudian apa yang harus dilakukan saat mencari itu. Saya kira akan kita beri waktu 8 menit. Silakan, Mbak. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Erika. Seperti yang tadi telah disebutkan oleh Mas Najib, saya adalah PhD student di Business School di Departemen Ekonomi. Saya sampai ke Perth di Maret 2022, jadi waktu itu pas banget border baru dibuka. Nah, mungkin kondisinya agak berbeda dengan teman-teman sekarang, tapi mungkin di sini saya hanya share untuk pengalaman pribadi dan bagaimana tips-tips untuk mencari akomodasi. Jadi waktu itu awalnya saya pas ke sini sudah coba mencari-cari untuk yang long term accommodation. Nah, yang pertama saya coba cari adalah yang di UWA Managed Properties yang kita sebut dengan Crawley Village. Jadi itu adalah properti-properti termasuk rumah, kemudian juga ada apartemen yang dikelola oleh UWA. Nah, jadi saya di situ email ke UWA Properties menjelaskan kalau saya ini adalah student yang akan datang bulan Maret, kemudian juga apakah misalnya ada properti yang available seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang juga ada website khususnya yang kita bisa langsung daftar gitu ya, ada formnya dan seterusnya. Kemudian, tapi setelah itu kita juga harus pikirkan terkait dengan short term-nya gitu. Kalau misalnya kita belum dapat yang long term, kita harus persiapkan short term accommodation. Nah, waktu itu kebetulan saya sama pengalamannya dengan teman, saya cari Airbnb, mungkin karena yang paling mudah gitu ya, cari Airbnb dulu, dan saya kebetulan dapat 1 kamar Airbnb di daerah City, dan memang waktu itu juga agak sulit juga untuk ke kampus gitu, jadi harus ada 2 bis gitu yang untuk ke kampus, tapi ya karena sambil mencari, jadi itu nggak apa-apa dijalanin aja. Kemudian juga memang untuk di Airbnb ini kita juga
mungkin perlu set juga ya waktunya gitu, karena kadang-kadang harganya juga relatif mahal. Dan di sini mungkin kalau misalnya buat tips juga tadi benar juga yang disebutkan, bisa gabung dengan WhatsApp group dari komunitas-komunitas Indonesia di sini. Misalnya yang salah satunya yang saya terlibat, maksudnya terlibat langsung itu adalah grup Warnet, yaitu warga Netlands, yaitu adalah komunitas pelajar dan juga keluarganya di sekitar Netlands atau kampus UWA. Itu cukup membantu karena banyak juga yang sharing, ada yang menawarkan short term accommodation, misalnya mereka sedang pulang, atau mungkin juga ada yang memang menyewakan gitu ya. Jadi itu sangat membantu banget. Jadi disarankan bisa join, dan mungkin untuk Kertin dan untuk Murdoch dan lain-lain mungkin ada juga WhatsApp community seperti itu. Jadi disarankan bisa join. Kemudian saya juga selama menunggu untuk akomodasi dari Crawley Village itu, saya juga mencoba untuk inspeksi unit dari private gitu. Nah memang waktu itu saya kan belum tahu, kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Jadi ini kurang bagus, ini, jadi maunya banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya saya boleh kasih saran ke teman-teman, mungkin don't expect too high juga gitu. Yang penting dapat dulu gitu, karena waktu itu teman saya juga udah nggak usah yang macam-macam dulu deh, yang penting dapat rumah gitu. Jadi itu mungkin salah satunya juga yang perlu. Yang penting kalau udah dapat nanti mungkin bisa di-upgrade atau nanti bisa cari lagi, itu lebih baik. Waktu itu saya ikut beberapa kali inspeksi juga untuk housing, ada yang di sekitar kampus, ada yang di area city, ada yang agak jauh juga gitu. Tapi sekali saya coba inspeksi, memang benar yang dikatakan oleh Pak Henki itu banyak banget. Bahkan itu yang udah hampir 2 tahun yang lalu ya. Itu aja udah banyak, sekitar minimal ada 10-15 orang tuh sudah ada orang yang mengantri. Dan memang karena kita student, apalagi mungkin kalau kita sponsor student, sebenarnya kita ada letter of guarantee biasanya kalau sponsor student, tapi memang untuk yang mau menyewakan pasti inginnya yang memberikan, inginnya adalah yang menyewa memiliki income yang stabil, kemudian juga ada riwayatnya. Nah sementara kalau misalnya kita baru masuk ke Australia, kita biasanya belum ada riwayat rental history gitu. Dan ternyata saya menyadari selama hampir 2 tahun di sini, ternyata itu sangat penting gitu. Jadi kita harus ada kayak identifikasinya itu harus jelas gitu. Jadi apabila kita udah punya utility bills, waktu saya coba untuk upload untuk daftar, walaupun tadi Pak Hengki bilang kita harus selengkap mungkin, tapi kadang-kadang kita nggak bisa juga karena kita nggak ada data-data itu gitu, karena kita baru pertama kali. Jadi banyak juga yang kosong dan poinnya juga nggak bisa terlalu maksimal gitu. Kecuali mungkin kita udah sering udah lama di sini, udah ada mungkin pengalaman kerja atau mungkin ada surat referensi, ada utility bills dan lain-lain, itu yang mungkin lebih bisa inilah. Nah kemudian waktu itu teman saya juga ada menyarankan untuk kalau inspeksi itu kita bisa kayak tawarkan lebih mahal gitu untuk weekly rent-nya. Misalnya weekly rent-nya harusnya 250, kita bisa tambahkan 270. Karena bisa saja mungkin kalau emang kita udah suka banget sama apartemennya atau udah cocok gitu ya sama unitnya, ketika landlordnya maunya lebih melihat aja dari sisi fee-nya saja atau uangnya saja, mungkin ada kesempatan itu gitu. Nah itu mungkin yang perjalanan situ. Cuman waktu itu akhirnya saya dapat dari Crawley Village, walaupun masih ada tenggang waktu gitu. Jadi saya udah mendapatkan persetujuan untuk unitnya, tapi harus menunggu selama 2 minggu gitu. Nah akhirnya saya perpanjang si Airbnb itu, dan kemudian pas saya sudah dapat, akhirnya sampai sekarang pun saya masih tinggal di situ. Jadi sekarang ini saya tinggal di unit apartemen, studio apartemen yang dikelola oleh Crawley Village. Kalau di situ, kalau tipenya yang studio itu, jadi di situ ada
ya tempat tidur, kemudian ada kitchen juga, ada bathroom sendiri. Jadi satu ruangan, dan kebetulan saya nggak sharing dengan siapa-siapa. Jadi di situ puji Tuhannya relatif masih affordable dibanding yang lain, karena untuk UWA Crawley Village sendiri juga tidak menaikkan rent itu, setahu saya udah cukup lama gitu, sampai bertahun-tahun. Jadi saya rencananya sih akan keep di situ terus gitu, karena apalagi melihat kondisi yang untuk housing ini agak sangat sulit gitu ya. Kemudian sangat sulit ya Pak. Ya oke. Nah kemudian mungkin yang terakhir, kalau misalnya tadi kan ada melihat dari weekly rent ya. Jadi di sini memang kalau di Australia biasanya untuk rentnya itu berdasarkan minggu. Nah mungkin salah satu yang dipertimbangkan juga ada sponsor atau beasiswa yang biasanya dalam bulan. Nah itu mungkin juga perlu dipertimbangkan, karena ada satu bulan yang mungkin lebih dari 4 minggu gitu ya. Jadi mungkin bisa dihitung-hitung, jangan sampai nanti jadi kurang juga gitu ya. Mungkin itu dulu kali ya sementara, kalau ada yang ini nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Kak Rika. Selanjutnya kita bergeser ke Mbak Nandia, beliau dari Data Science di UWA juga. Dia akan bicara mengenai aplikasi Flatmate, betul gitu ya? Ya, halo, dengar ya? Halo, nama saya Nandia, salam kenal, selamat sore juga. Aku lagi ngambil Master of Data Science, sekarang udah memasuki tahun kedua, jadi udah tinggal di Perth selama 1 tahun. Nah, sebelumnya mungkin slide-nya boleh digeser dulu. Lagi, ini maaf, terima kasih. Oke, kalau boleh curhat sedikit, aku itu dapat rumahnya dari Flatmate, dan menurut aku ini jadi sepertinya ngajarin cara buat main Tinder juga ya. Yang paling penting itu kalau ituin Flatmate itu profile tuh paling penting, intinya itu aja. Dan kalau boleh kasih tahu sedikit lagi, spill sedikit lagi, sekarang aku itu tinggal di Broadway, lokasinya pun juga cuma 5 menit jalan dari UWA, 5 menit jalan ke supermarket juga, depan bus stopnya juga. Dan kalau boleh spill harga itu 230, udah include bill, furnish, queen bed, jadi promosi ya. Tapi in everything, ya. Nah, aku selalu berpikir semua teman-temanku yang ikut Flatmate itu dapat hal yang serupa kayak aku. Tapi rupanya ketika aku kayak ngobrol sama mereka bilang mereka malah nggak dapat yang sebagus kayak aku. Terus mereka nanya, aku tuh tulis apa di profile. Jadi menurut aku kalau di profile itu gak harus tulis-tulis kayak seakan I marriage, terus gue bakal datang dengan anak-anak gue. Itu kayak itu di keep dulu aja, nggak usah bilang aja. Yang penting aku mau datang dan aku sama anakku mau tinggal di rumah, di satu rumah. Terus kasih tahu aja mungkin kalau bisa nggak boleh kalau bisa non smoking gitu. Kita lebih prefernya non smoking, itu aja. Terus kalau ditanya kayak, berarti nanti nggak detail-detail dong, mereka jadinya malah udah ngejudge kita jelek dong. Nah itu bisa juga malah jadinya mereka itu penasaran. Intinya cuma perlu kasih impression bagus dulu aja, biar mereka yang approach. Dan aku dengan begini aja, kayak ini kan aku nggak nulis, aku sponsor. Tapi mereka, karena mereka udah tahu kayak ini kayaknya orangnya kayaknya ya, padahal mah enggak. Kayaknya orangnya baik nih gitu. Kayaknya orangnya baik nih gitu. Jadi banyak yang nge-approach dan mereka malah nanya-nanyanya tuh langsung dari chat ke aku. Kayak aku tuh pembiayaannya dari mana, terus lain-lainnya kayak aku dari mana, terus hobinya apa. Mirip kayak Tinder sebenarnya, jadi lama sih. Tapi begitulah intinya. Kalau kayak ditanya mereka tuh ragu-ragu, biasanya kan kayak tadi udah dibilang mereka maunya tuh kita tuh punya stable income. Sementara kita yang student adanya LOG atau letter of guarantee. Dan kalau kita ngasih surat langsung ke mereka mana biasanya males, gak mau baca, biasanya nggak peduli, maunya kan langsung cek. Aku dapat income-nya langsung segini gitu.
satu-satunya caraku kalau dulu itu aku langsung nge-screenshot bagian yang kayak per bulannya tuh sekian. Aku screenshot itu aja. Tapi aku langsung ngomong lagi. Enakin aja omongannya kayak di chat aku. Tapi kalau mau baca lebih lengkap lagi, ini apa suratnya gitu. Yang penting mereka tahu aja angkanya segitu gitu. Udah dapat stable income. Sebenarnya intinya itu. Terus oke, kalau sebenarnya udah begini ini apa, boleh kasih tambahan lagi? Apakah kayak ditanya, masa cuma profile doang sih, nggak ada hal-hal yang lagi yang diperluin? Sebenarnya ada. Yang kedua itu, kalau boleh tambahin lagi, Flatnet itu ada hal-hal yang minta kita buat berbayar. Jadi kalau kita berbayar, biasanya itu kayak mereka sistemnya kayak search engine optimizer. Jadi iklan kita itu, listing kita itu bakal muncul di halaman pertama bagi mereka yang homeowner. Jadi kalau kata homeownerku, dia itu katanya tuh selalu ngeliat aku terus aja katanya. Sepuluh buka, keren juga tuh. Jadi selalu ngeliatnya aku duluan yang pertama gitu katanya. Itu. Nah, terus yang kedua berikutnya, kalau boleh nambahin lagi juga, untuk mereka kita harus tahu kalau mereka itu juga lebih memprioritaskan orang yang ketetenan yang butuh dalam waktu cepat. Jadi aku saat lagi mereka lebih prefer kayak aku tuh udah nyampe di Perth duluan dan aku inspeksi langsung. Mereka lebih prefernya begitu dibandingkan ini. Jadi aku banyak di reject. Mereka udah demen aku, cuman aku kayak banyak di reject karena aku udah nge-book kayak sebulan sebelum aku datang gitu. Ya mereka pasti lebih prefernya yang semua orang-orang yang mau nyewa rumah mereka dalam waktu dekat itu. Jadi kalau boleh cerita sedikit, aku itu saat lagi pertama kali nyampe Perth, aku tuh dateng udah nyewa, aku bahkan nggak nyewa Airbnb, aku itu tinggal di hostel selama 2 minggu. Dan itu pun di hostel Northridge. Aku tinggal di bunk bed sama 3 orang lainnya yang aku nggak kenal juga. Dan itu ya part of the journey lah intinya, part of adaptasi. Tuh. Terus kalau ini lagi, tambahannya lagi, kalau boleh kasih tahu juga, nah ini aku pertama kali datang ke sini itu aku agak sedikit ngotot ya. Jadi aku maunya tinggal sama orang non Indonesia, mengutamakan orang non Indonesia dulu. Jadi kesana tidak baik banget ya. Tapi karena aku tahu aku itu agak sedikit jelek bahasa Inggrisnya dan aku ngambil data science juga. Jadi bayangin matematika campur bahasa Inggris, campur bahasa pemrograman itu udah kalau aku nggak bisa bahasa Inggris itu kayaknya kacau. Jadi aku berharap housemate aku itu orang luar lah ibaratnya. Jadi sekarang aku tinggal sama New Zealand sama orang Cina. Yang satu New Zealand itu kerja, yang satunya lagi itu juga sama-sama anak UWA. Kalau dibilang boleh enak atau kagaknya itu dinikmati saja. Setiap orang punya budayanya masing-masing. Kita kan orang Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, jadi mereka pasti punya agamanya masing-masing, punya kepercayaan masing-masing, punya habit masing-masing juga. Ya kayak kalau misalnya kalian kaget pertama kali, kalau di aku boleh cerita, aku pertama kali datang itu walaupun itu rumah udah lokasinya strategis, oven segala macam tuh udah lengkap, tapi satu yang kagak ada, sendok. Karena yang satu makan pakai sumpit, yang satu makan pakai garpu. Sekalinya ada sendok, cuma ada sendok teh. Jadi dinikmati saja, itu menurut aku. Terus yang terakhir, kalau boleh mau ngasih tahu boleh kasih tahu tambahan. Menurut aku ada 2 macam homeowner. Ada homeowner yang mereka itu emang benar-benar lewat agensi dan mereka itu satu rumah itu kita tuh harus bayar kayak gimana ya. Jadi semakin banyak tenansi dalam satu rumah, itu harga satu rumah itu semakin mahal. Tapi ada juga homeowner yang mereka itu ngakalin,
Jadi mereka cuma put on listnya itu cuma satu nama, mereka sendiri doang. Jadi keep it simple, keep it murah. Itu. Tapi setelah itu mereka secara diam-diam, mereka itu nyewain lagi ke yang lain. Gitu. Dan kebetulan housemate aku atau homeowner aku itu kayak begitu. Jadi dia nyewain lagi secara diam-diam. Makanya itu harganya di aku itu bisa lebih murah dibandingkan yang lainnya. Dan udah include bills. Gitu. Oke, itu aja mungkin. Oke, terima kasih. Jadi ini Flatmates itu aplikasi ya. Jadi mungkin ada yang belum ngerti. Jadi kalau kita masuk aplikasi ini kita harus bikin profile ya. Jadi apa pekerjaan kita, apa di mana kita rencana mau tinggal ya. Jadi kalau apa lokasi ya. Jadi mungkin kalau contoh kalau kita di Kertin ini kita harus ngerti apa suburb sekitar Kertin itu apa saja. Jadi kita masukkan itu di situ. Ya itu makanya kita dari Indonesia itu bisa kita mulai searching dari Google itu kira-kira suburb yang atau kampung yang sekitar university yang dituju itu apa aja namanya. Lah itu nanti bisa kita masukkan ke aplikasi untuk pencarian yang rumah yang dekat dengan kampus. Oke, terima kasih. Selanjutnya Doni Buana. Jadi beliau adalah dari Murdoch University School of Engineering and Energy, akan membagikan pengalamannya untuk shared house dan university accommodation. Terima kasih Mas Najib. Nama saya Doni. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Baik sudah hadir di Winton Lecture Theater sama yang hadir di platform online. Saya mau sedikit sharing pengalaman dengan teman-teman semua di sini. Sebagaimana tadi sudah disebutkan sama teman-teman sesama narasumber, pengalamannya kurang lebih hampir sama. Saya sempat pindah 3 kali di 1,5 tahun hidup saya di Perth ini. Saya pernah tinggal di student accommodation, kemudian yang kedua saya sempat di Airbnb, justru di tengah-tengah, kemudian yang ketiga saya sempat yang saat ini saya tempati yaitu di shared house. Dari masing-masing itu tentunya ada plus minus masing-masing yang di sini saya sudah coba untuk tuliskan dan saya pengen share, saya ingin berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman kita sekarang hidup di era di mana perjuangan hanya untuk mendapatkan tempat tinggal itu sangat-sangat sulit. Dengan tadi yang sudah di-share sama Mas Lukman dan juga teman-teman lain, kisaran di atas 200 itu murah banget. Saya sekarang harus bayar $280 per week di shared house, dan saya sudah sangat merasa happy sekali dengan harga itu, karena mau cari lagi di tempat lain susahnya nggak ketulungan. Bukan hanya banyak sekali saingannya, tetapi juga barangnya nggak ada gitu ya. Jadi rumahnya itu nggak ada. Saya pernah melakukan viewing di Vic Park waktu itu, dan saya cukup surprise karena yang datang itu sampai 49 orang yang viewing, dan saya sempat ingat juga kalau saya sempat bilang ke ownernya, ke agentnya, kalau saya berani untuk naikin harga $50, tapi si agentnya kemudian reply ke saya, ternyata yang bilang seperti itu ada sekitar 20-an, 30-an orang. Jadi akhirnya saya mundur, jadi biarpun kita berani untuk naikin harga, tetapi juga yang lain juga berani gitu. Jadi akhirnya udah deh, saya mundur alon-alon. Nah, setelah itu akhirnya saya berhasil mendapatkan shared house dari Flatmates, dari aplikasi Flatmates. Ya teman-teman, saya terutama teman-teman yang belum yang akan mendarat di Perth, yang belum tiba di Perth. Jadi di samping Flatmates ada beberapa platform online lain yang akan sering kita pakai pada saat kita hunting tempat tinggal. Yang salah satunya adalah realestate.com.au, ada juga Gumtree, betul ya Pak ya, sama Domain juga benar, sama satu lagi itu Facebook Marketplace, kurang lebih seperti itu ya.
Dan itu sangat-sangat membantu sekali. Dan kebetulan kemarin alhamdulillah saya dapatnya di Flatmates. Saya ingin berbagi tips sedikit tentang perbedaan antara, bukan perbedaan sih, lebih ke perbandingan antara student accommodation versus shared house. Plus minusnya kayak gimana. Karena saya sempat tinggal di student accommodation, saya di Murdoch University, di The Village. Yang pertama, kalau di student accommodation itu kita ngedaftarnya di awal itu gampang banget. Kita nggak perlu inspeksi, nggak perlu viewing, udah bisa langsung booking dari Indonesia gitu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan apartemen atau shared house yang lain, kita mesti harus datang langsung secara fisik untuk melakukan viewing atau inspeksi. Nah, pertanyaannya gimana kalau kita nggak datang pada saat viewing dan kita langsung, Pak, saya mau ngebooking nih, saya mau apartemen ini, saya mau kamar ini, tapi saya nggak bisa viewing, gimana dong? Mereka nggak akan ambil pusing, mereka akan mikir, oke, di samping kamu akan ada banyak ratusan orang yang mau ambil tempat itu. Jadi mereka pastinya akan mengutamakan orang-orang yang bisa datang langsung secara fisik untuk melakukan viewing. Kemudian yang kedua, tentang student accommodation, yang pasti itu close to the university, lebih dekat dengan university, sehingga teman-teman kalau pengen ngerjain PR, ngerjain tugas kelompok sampai malam di library, mau pulang ke apartemen anytime, nggak perlu khawatir mengenai masalah keamanan. Kemudian yang ketiga, di student accommodation itu akan lebih banyak teman-teman bisa berinteraksi dengan teman-teman lain dari berbagai latar belakang dan kegiatannya juga seru-seru. Jadi kalau teman-teman yang suka berorganisasi dan berkegiatan cukup perlu dipertimbangkan untuk tinggal di student accommodation. Dan minuses dari student accommodation pastinya itu lebih mahal daripada shared house atau apartemen yang ada di luar. Kemudian potensi konflik. Karena ini saya mengalami sendiri ketika saya di semester awal tinggal di student accommodation dan waktu itu saya tinggal di 2-bedroom apartment. Saya dan satu orang lagi orang lokal kebetulan. Lumayan banyak potensi konflik yang terjadi, bukan potensi tapi emang udah beneran kejadian. Jadi yang pasti karena mungkin masalah perbedaan culture itu pasti, cuman itu sebenarnya bukan sumber masalahnya. Ada beberapa hal yang sebenarnya kita nggak sadar di awal tapi sadarnya belakangan, yaitu masalah kamar mandi yang share. Jadi kamar mandi yang share, saya mungkin yakin beberapa teman-teman memiliki kriteria khusus tentang kamar mandinya harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Sementara kita dealing dengan orang-orang yang beda background dan memiliki beda kebiasaan, habit gitu. Dan itu cukup bisa menimbulkan konflik di antara kita seperti itu. Nah yang lebih parah lagi mungkin karena saya tinggalnya di 2-bedroom apartment, jadi cuma saya sama housemate saya, jadi udah kayak suami istri gitu. Jadi kemana-mana keluarnya lu lagi gitu. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan kalau emang teman-teman pengen tinggal di dalam student accommodation, mungkin ada baiknya pilih yang lebih rame-rame. Jadi misalnya 5-bedroom atau 4-bedroom apartment itu mungkin lebih bisa menetralisir suasana gitu. Itu tipsnya. Kemudian untuk shared house itu yang pasti ini lebih jauh dari kampus lokasinya, tapi ini lebih murah dari segi harganya. Kemudian untuk saya pribadi, saya karena emang cari yang ensuite bathroom atau yang kamar mandi dalam, jadi itu akan lebih banyak opsi untuk bisa dapat yang kamar mandi dalam. Dan juga lebih multikultural di tempat saya sekarang di apartemen di shared house, ada orang Kolombia, ada orang Malaysia, ada orang Peru, dan ada orang Pakistan. Jadi saya ngerasa benar-benar multicultural juga di situ. Kurang lebih itu Pak Najib, terima kasih, mungkin nanti bisa dilanjut lagi. Ya, terima kasih atas kesempatan, atas sharingnya. Kita akan, sebelumnya ada Mas Rio tadi akan menyampaikan sesuatu, pengalaman tentang housing. Mungkin cuma jadi saya melengkapi, kebetulan saya unit saya rumah gitu. Jadi alhamdulillah saya saya melalui jalur domain.com saya dapatnya.
Jadi waktu itu saya betul Pak Hengki bilang bahwa yang jelas itu perlu adanya bukti finansial, histori kerja. Payslip itu penting. Jadi waktu itu saya pertama kali datang, saya di student accommodation, langsung di bulan pertama saya langsung cari kerja. Cari kerja, apapun yang bisa asal punya payslip, saya kerja. Nah, kemudian ada satu website namanya toapply.com. Itu semua agen itu merujuk ke situ. Jadi tolong bikin profil di situ, lengkapi semua dokumennya, payslip, dan kalau bisa usahakan supervisor kita menjadi salah satu reference. Kemudian apabila ada pemasukan dari Indonesia dicantumkan juga. Dan triknya ya ini, kita tahu budget kita berapa mampunya. Waktu itu misalnya saya mampunya maksimal itu saya 450 per week misalnya, karena saya rumah. Nah, saya cari di realestate.com dan domain.com saya maksimal 400 yang saya cari. Kenapa? Karena saya masih ada ruang $50 untuk bidding. Gitu. Karena saya yakin pasti orang lain bidding juga. Kenapa? Karena availability property di Perth ini sekarang kurang dari 5%. Jadi kompetisinya sangat kuat. Kemudian buat teman-teman yang membawa anak dan berniat anaknya sekolah, itu dipertimbangkan juga zonasi rumah, karena di sini sekolah itu berdasarkan zonasi. Itu. Nah, jadi pertimbangan itu ketika saya sudah ada waktu sudah ada payslip, istri juga ada kerja, masukin juga payslipnya. Nah, kemudian benar Mbak Nadia bilang bahwa mereka nggak akan mau repot untuk membaca surat. Jadi langsung screenshot aja, misalnya punya rekening koran, screenshot aja akhirnya berapa, punya deposito, screenshot aja gitu, dikompil satu PDF, semua diupload karena mereka semua refernya ke situ. Kalau sudah siap semua, baru viewing. Kenapa? Usahakan apply ketika di hari yang sama Anda viewing. Karena most of the property besoknya laku. Jadi Anda viewing, besok laku. Gitu. Saya mengalami karena sudah lebih dari 20 lokasi saya viewing, dan itu sih, jadi ketika sudah siap Anda bisa langsung apply. Jadi memang harus ini berjuangnya nggak cuma PhD, nggak cuma kuliahnya, tapi cari rumahnya juga berjuang. Dan betul, jangan datang membawa keluarga langsung. Menurut saya kasihan keluarganya, karena di sini mungkin teman-teman di Indonesia tidak punya bayangan seberapa susahnya gitu, tapi sebagai bayangan bahwa kurang dari, jadi misalnya jumlah properti ini ada 1000, kurang dari 5% yang bisa disewa gitu, dan nggak sebanding dengan jumlah orang yang datang ke Perth. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita beri aplaus dulu kepada para pembicara. Oke. Kita langsung ke sesi diskusi tanya jawab. Akan saya tampung beberapa pertanyaan kalau ada. Dari offline dulu mungkin, kalau ada 1 atau 2, maksimal 2 aja. Nggak ada? Kalau nggak ada langsung kita buka ke kawan-kawan yang online, bergabung online, untuk silahkan mempertanyakan hal-hal yang dirasa penting. Boleh buka mic atau buka videonya untuk segera. Halo. Selamat sore. Halo. Sore. Silakan. Oh iya. Ya, pertama-tama mohon maaf saya belum bisa buka kamera karena ada satu dan lain hal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Errol, saya rencana studi di University of Western Australia di Master of Environmental Science. Jadi yang mau saya tanyakan, jadi ini kalau seumpama saya ada short term accommodation itu di daerah Netherlands. Nah, ketika short term itu udah mau selesai, itu
kalau bayangan saya di Indonesia ya, nggak tahu kalau di Australia itu seperti apa. Itu ada nggak kira-kira kayak ketua RT di sana seumpama kayak gitu. Jadi ada kayak ngedata apa ya, orang-orang yang bisa menyewakan rumah itu lokasinya ada di mana-mana aja gitu apa gimana gitu. Karena seumpama saya ada akomodasi short term di Netherlands, saya juga pribadi sih ingin yang deket-deket kampus saja gitu ya. Jadi seperti itu atau tetap menggunakan cara-cara seperti lihat-lihat di website terus dan apapun segala macamnya itu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung jawab aja ya dari satu persatu. Jadi pertanyaannya kalau nggak salah soal apakah ada RT ya yang bisa membantu orang-orang yang awal-awal datang ke Australia. Silakan kalau ada yang bisa. Oke, terima kasih Mas Erel untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya sebagai mungkin salah satu juga dari Warnets, Nandia juga sebenarnya tergabung di grup Warnets, dan sekarang ada lurah baru juga ya yang di 2024 itu Mas Yogi sebenarnya. Jadi kita di warga Netherlands itu ada istilahnya lurah ya, kalau misalnya tadi Mas Erel kan bilangnya RT, kalau kita bilangnya lurah. Oke. Iya, jadi biasanya sih kalau di grup warnet kita masih suka share-share aja langsung sih. Jadi kalau emang Mas Errol udah tergabung, mungkin bisa dimonitor gitu ya. Kira-kira ada short term akomodasi yang bisa ditawarkan dari kapan sampai kapan. Kemudian biasanya ada kira-kira lokasinya, kemudian fasilitas dan harganya kira-kira berapa gitu. Memang belum ada format khusus yang misalnya ada di Excel sheet atau apa gitu ya yang kira-kira ada akomodasi yang bisa ditawarkan, tapi mungkin kalau saran saya sementara bisa dipantau aja dulu kali ya. Untuk di situ biasanya sering ada pertukaran informasi seperti itu sih. Mungkin Ya, jadi yang dimaksud ada lurah, ada RT itu adalah struktur kemasyarakatan informal ya. Jadi bukan berarti di negara Australia ada pembagian administratif kayak di Indonesia, bukan. Jadi ini adalah orang-orang Indonesia berkumpul itu membuat komunitas, dan di antara mereka ada yang kepalanya itu disebut lurah ya, atau ya lurah, nggak ada RT, nggak ada yang lain. Jadi itu maksudnya begitu ya. Jadi kalau ada datang pertama kali mungkin bisa hubungi komunitas ini. Jadi komunitas Indonesia kita di sini ada mengumpul dalam organisasi-organisasi itu, bisa ditanyakan mengenai hal-hal yang kalau ada keperluan yang ingin dibantu. Selanjutnya silahkan kalau ada tanggapan atau pertanyaan lain dari online maupun dari offline, silahkan. Soalnya tidak menutup kemungkinan ya dari yang kita dari yang hadir di sini ada juga yang mungkin pingin wawasan baru untuk mencari housing. Ya, jadi kan ada beberapa juga yang masih 1 semester atau beberapa bulan. Nah, kalau mungkin pingin mencari tempat lain, nah itu silahkan kalau mau bertanya. Adakah? Dari chat mungkin? Silahkan dari 31 partisipan. Kalau mau menanyakan sesuatu dipersilahkan. Atau barangkali kita bisa tanya-tanya dulu lah ke para narasumber. Jadi, ada di chat ya? Bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan. Oh, bukan pertanyaan. Ya, silahkan.
pas pertama kali sewa itu ya, ada anggaran untuk biar nggak naik terus nggak yang harga kos? Ada. Jadi bukan nggak naik terus ya. Jadi di kontrak itu di leasing agreement itu ada perjanjian poin di mana misalnya harga ini akan stabil selama berapa lama dan kemudian akan direview. Nah biasanya 6 bulan. Let's say kita kontraknya itu per tahun ya. 1 tahun biasanya per 6 bulan akan direview. Nah kemudian ada perjanjian lagi bahwa kenaikannya itu tidak akan melebihi berapa persen dari harga itu. Jadi pakai presentasi. Pakai presentasi. Jadi rata-rata berapa persentase? Sekitar 10%. Nah biasanya itu kita sebagai tenant itu aman kalau kita menyewanya melalui agen karena agen akan protect kita. Jadi kalau landlord itu mau naikin seenaknya dengan alasan mereka bisa cari ini, nah itu agen yang akan pasang. Jadi agen itu adalah perantara antara kita dan landlord dan mereka akan pasang order ke dua-duanya. Berarti kebanyakan yang sewa itu ada 6 bulan, 12 bulan, dan 6 bulan. Ya, jadi biasanya itu per setahun kontraknya kemudian di review gitu. Macam-macam karena kebetulan saya pernah dapat setahun, tapi sekarang dapat per 2 tahun. Nah, cuman di reviewnya per 6 bulan gitu. Iya, terima kasih. Jadi tadi kita membahas soal perjanjian kontrak ya. Jadi di Australia ini mungkin beda dengan kalau kita cari kos-kosan di Jakarta ya. Kalau di sini kita bikin perjanjian itu hitam di atas putih, betul-betul formal itu untuk mengikat kita dengan landlord. Jadi di situ ada poin-poin, mungkin berapa lama kontrak itu berjalan atau apakah 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian harga kamar berapa, kemudian utilities berapa, kemudian kalaupun naik nanti setelah berapa lama, dan di situ semua akan dinyatakan. Nah, sebelum kita bertanda tangan, kita harus aware terhadap poin-poin di situ. Jangan kalau kita kan kebiasaan di Indonesia nggak terlalu itu ya. Nggak membaca apa yang ya kalau di sini jangan, kita harus per poin itu kan soalnya akan mengikat kita selama kita tinggal di situ. Kita baca poin per poinnya itu apa saja. Nah, setelah semua oke baru tanda tangan. Ya, jadi itu untuk yang mengikat kita dengan landlord. Karena mungkin saya nggak tahu ya kalau unit atau sharing. Cuma kalau rumah itu mereka ada house inspection dari agen. Ada juga ya. Ya di Australia itu sangat wajar, yang menurut saya agak aneh karena di Eropa bedanya nggak ada. Jadi mereka akan datang, bisa jadi per 3 bulan itu untuk mengecek kondisi properti sebaik apa gitu. Dan tergantung agennya, ada agen yang sangat detail, ada yang agen cuma masuk foto-foto. Ada yang cuma masuk mungkin 5 menit foto-foto selesai. Tapi ada yang detail sampai nyalain lampu satu-satu, terus memang sangat dicek karena itu masuk di perjanjian. Nanti itu kalau itu rusak siapa yang nanggung? Apakah kita, apakah landlord? Jadi karena kondisinya, nah itu nanti akan berpengaruh ke ketika kita nego harga atau ketika dinaikin. Jadi boleh nggak saya tambahkan beberapa hal ya? Oh, Pak Egy. Halo? Silakan Pak Egy. Ya, yang disampaikan tadi betul sekali ya, bahwa kita harus benar-benar melihat perjanjian itu ya. Salah satu yang saya tekankan adalah apa-apa yang menjadi kewajiban dan hak kita. Oke. Jadi kalau kita sewa rumah di Australia, biasanya itu kita kan harus bayar water untuk pemakaian ya.
Listrik, gas itu biasanya kita harus mengkoneksi sendiri, ya, kecuali apartemen mungkin tertentu sudah ada dan sebagainya. Tapi kita biasanya harus apply sendiri dan kita harus bayar sendiri. Berikutnya tentang kerusakan-kerusakan, ya. Ini agak beda sama di Indonesia, ya. Kerusakan-kerusakan atau maintenance itu selama itu tidak karena kesalahan pemakaian dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab pemilik. Itu yang perlu dipahami. Jadi menjadi tanggung jawab pemilik. Misalkan ovennya mati, ya, lalu kerannya terus, itu tanggung jawab pemilik, gitu, ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan kadang-kadang kita betulkan sendiri, nanti kalau ada apa-apa malah kesalahan kita, ya. Saya rasa itu dulu, dan ini ada pertanyaan melalui chat itu mungkin yang perlu dilihat dan didiskusikan. Terima kasih. Saya boleh tambah atau sebenarnya aku bukan penulis tapi mau ngomong apa karena aku dulu real estate agent. Tidak bisa didengar dengan baik ya itu ya. Sorry. Iya, ada tambahan dari peserta. Halo, ya sorry mohon maaf aku bukan panelis tapi aku mau tambah juga karena dulu aku sempat jadi real estate agent. Sesuatu yang aku merasa orang Indonesia kurang tahu dan orang Asia ya garis besar tidak tahu itu di Australia itu kalau sewa rumah atau ngekos itu seakan-akan rumah itu jadi milik diri sendiri. Jadi walaupun ada misalnya inspeksi begitu, mereka nggak boleh sembarangan tiba-tiba datang inspeksi, harus ada perjanjian. Dan walaupun udah ada perjanjian, kalau dalam hari itu tiba-tiba sendirinya merasa oh nggak mau deh karena ada masalah bagaimana, itu sebenarnya boleh di cancel. Dia tidak boleh masuk ke rumah sembarangan, tidak boleh pegang kunci, tidak boleh sembarangan masuk rumah karena itu milik. Soalnya kan orang Indonesia kan rasanya takut ibu kos, takut yang punya rumah atau gimana gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak begitu di Australia, sangat menghargai privasi dan hak milik kos-kosan gitu. Itu aja, sekian. Oke, terima kasih atas tambahannya. Oke, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan atau tanggapan dari chat ya. Dari Justinus, kalau saya salah namanya itu. Itu tanya ya, itu pertanyaannya. Jadi, hai mau tanya kalau misalnya inspeksi pada biasanya nanya ke lasernya apa aja ya? Kayak check-in air atau bills-nya. Oh ya, silakan Pak Rio, nanti juga bisa Mas Lukman juga silakan menjawab ya. Biasanya yang kita cek itu kondisi rumah gitu, dan biasanya kita pastikan listrik semuanya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya itu kayak untuk air atau bills itu semuanya itu nanti ketika kita sudah pasti dapat rumahnya gitu. Karena biasanya waktu untuk viewing itu sangat sedikit. Biasanya hanya mungkin 15 menit atau setengah jam. Nah, dalam waktu setengah jam itu kita akan ada 20 orang gitu yang viewing gitu. Jadi kita nggak akan bisa paling biasanya pertanyaannya hanya sebatas oke, ini misalnya 400 per week gitu. Kemudian sederhana kayak ini apa aja yang include, apa yang ada exclude. Udah sebatas itu aja karena biasanya nggak sempat untuk tanya jauh-jauh karena banyak banget kompetitornya. Mungkin hampir sama ya kalau untuk pertanyaan yang Pak Justinus ya, sama kayak di Indonesia segala macam, menurutku sih nggak ada bedanya. Cuma aku mungkin menjawab yang bawahnya boleh ya, yang Mbak Nuki atau Dek Nuki ini, apakah possible kalau apa itu apply via agen gitu ya? Nah menurut saya possible banget karena kalau via agen itu emang agak sulit ya Mbak Nuki ya. Jadi
Kalau belum datang agak susah. Jadi lebih baik tadi bisa, kalau yang saya adalah Airbnb dulu, atau tadi grup Facebook yang join ada 2 setahu saya yang paling ini ya di Indonesia itu ada komunitas warga Indo sama satu lagi Indopart. Jadi ada 2 grup dan di sini sosial medianya yang paling happening kayaknya Facebook ya yang saya rasakan ya. Jadi Facebook group di 2 itunya itu bisa di sana cari tempat dan lebih terpercaya biasanya. Mungkin banyak scam tapi mungkin di situ scamnya lebih sedikit kali ya dibanding. Jadi kalau kita kena scam sama orang Indonesia paling nggak ya udah nggak apa-apa buat sama-sama orang Indonesia gitu. Kurang lebih gitu. Nah ini yang bawahnya lagi juga ada yang mau bawa langsung anak istri ya, semua kembali lagi ya, cuman kalau menurut saya sih itu sangat-sangat risky ya, belum nanti anaknya kalau belum sekolah segala macam itu agak riskan menurut saya. Itu aja mungkin, terima kasih. Ya jadi tadi yang sudah sempat diingatkan ya soal scamming ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi di tengah persaingan yang sangat ketat ini itu ada juga orang-orang yang nakal itu, kriminal-kriminal yang masuk dalam aplikasi atau dalam itu hati-hati. Jangan mudah tergoda dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang kelihatannya murah, kelihatannya bagus, kemudian dia minta dikirim, kemudian kita saking semangatnya mengirimkan uang kita, itu bisa jadi bukan orang jujur ya. Jadi kita juga harus berhati-hati bahwa bukan berarti di Australia nggak ada kriminal, itu ada juga, dan di proses persaingan pencairan akomodasi itu mereka juga masuk ya. Jadi jangan sampai kita jatuh menjadi korban-korban scammers yang atau penipu-penipu online yang merugikan kita semua. Oke, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Mas Rifki, ya itu saya dan Mas Lukman ini kebetulan kami membawa keluarga dan sama-sama kami datang duluan gitu. Jadi sharing sih kalau misalnya sebagai sama orang Indonesia mau menyarankan, mungkin Mas Rifki datang aja dulu sendiri sebulan 2 bulan untuk mendapatkan lokasi, kemudian dapat rumah gitu. Terutama kalau anak, nah ini perlu dipertimbangkan anak usia sekolah berapa. Saya mau share pengalaman bahwa anak saya itu lulus SD, jadi harusnya masuk sini year 7. Nah, tetapi tidak semua public school itu menerima international student year 7. Gitu. Jadi harus dicek di TIWA, TIF International WA, sekolah-sekolah mana yang menerima year 7. Gitu. Karena ada beberapa sekolah yang hanya menerima year 10, 11, 12 saja. Gitu. Jangan sampai itu karena kesalahan kami gitu. Saya cari sekolah yang ternyata mereka nggak terima, mereka hanya terima year 10 gitu. Sehingga saya harus pindah mendekati ke sekolah yang menerima year 7 gitu. Jadi saran saya mengingat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan properti apabila belum datang ke Perth gitu. Kemudian risky ketika teman-teman ada yang di Airbnb duluan, ada dia ke hostel duluan gitu. Jadi kasihan aja sih sama anak istrinya karena biaya pasti langsung membengkak gitu. Biaya pasti langsung membengkak, terutama untuk housing dan kalau misalnya Airbnb, kalau sudah bawa keluarga, kalau misalnya belum dapat rumah berarti harus unit itu sudah harganya lumayan gitu. Saran saya sih seperti itu. Karena ketika anak sekolah pun begitu masuk sekolah mereka ada meskipun gratis ya, tapi kalau misalnya anaknya SMP, secondary itu mereka harus beli laptop yang spesifikasinya diberikan, ada standar dari sekolah gitu. Jadi itu juga jadi banyak
expenses yang mendingan menurut saya sih agak akan lebih bijak kalau Mas Rifki datang sendiri dulu, at least for few months. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi mungkin ya, dari online maupun offline. Saya boleh bertanya? Ya, silakan Mas Yogi. Nanti langsung ke mic-nya aja ya. Mungkin ini bukan pertanyaan ya, tapi ini khusus saran, so suggestion or advice to all organizations in Western Australia. Kan kita tahu ya, kalau misalkan kondisi housing kita itu lumayan critical begitu, lumayan kritis, tapi intake students itu dari Indonesia inevitably kita nggak bisa contain begitu, tidak bisa batasi. My advice would be untuk organizations di Perth itu untuk membuat semacam rekomendasi bagi KJRI Perth in case kalau misalkan ada mahasiswa Indonesia yang mungkin affected karena misalkan kontraknya ternyata secara sepihak diberhentikan, ataupun yang ternyata kesulitan hingga yang bersangkutan itu quote and unquote menggelandang, so basically like that. Setahu saya di KJRI itu, sayangnya KJRI sudah pulang ya, jadi di KJRI itu ada yang namanya contingency plan, jadi ada dana kontingensi seperti itu. Namun seperti yang namanya kontingensi itu kan hanya dilakukan sangat-sangat emergensi saja. Nah, saran saya mungkin dari PPIWA, dari Indos, dari AIPSA, mungkin bisa memberikan semacam, bukan semacam policy report atau seperti apa, tapi diskusi dengan Ibu Konjen, kira-kira kalau misalkan ada kasus atau instance seperti itu, jalan tengahnya mau kayak gimana gitu. Apakah mungkin dari KJRI itu ada semacam wisma tertentu atau hal tertentu untuk ya setidaknya 1 hari, 2 hari, 3 hari begitu, atau misalkan seperti apa. Karena saya yakin kalau misalkan halnya seperti ini, bisa jadi gitu kan, bisa jadi hal tersebut terjadi, itu sih. Demikian. Nah itu advice saya ya sebagai alumni, maksudnya alumni organisasi gitu ya buat teman-teman sekarang. Monggo. Ya terima kasih. Jadi sebenarnya ini untuk saran ke organisasi ya, untuk kita ya maksudnya. Jadi alangkah bagusnya kalau kita dengan organisasi mahasiswa maupun pemuda, dengan pemerintah, perwakilan pemerintah di Indonesia, di Perth, yakni KJRI, membuat suatu kesepakatan mengenai solusi kalau ada warga kita WNI yang dia datang awal-awal dan istilahnya tadi menggelandang itu belum dapat settlement, belum settle di suatu lokasi, yaitu sebenarnya internal kita, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kira dari diskusi yang kita jalankan cukup. Terima kasih atas segala saran maupun tips-tips yang diberikan oleh para narasumber. Kita berikan aplaus yang meriah kepada beliau-beliau. Anda bisa memberikan referensi atau insight bagi para calon mahasiswa maupun orang-orang Indonesia yang akan datang di kota ini. Terima kasih atas semuanya yang telah datang. Mohon maaf jika saya ada banyak kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya di kota Perth ini. Terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara yang telah turut berkontribusi dalam kesuksesan acara Perth 101 ini.
Pengetahuan dan wawasan yang telah dibagikan oleh para pembicara telah memberikan nilai tambah yang luar biasa kepada semua peserta. Tak lupa ucapan terima kasih kami juga disampaikan kepada Indos, Muisa, PPIA WA, Kertin, dan Aya atas dukungan luar biasa mereka dalam menyelenggarakan acara ini. Tanpa kerjasama yang solid, acara ini tidak akan menjadi mungkin. Keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi kita semua. Last but not least, terima kasih kepada AIPSA yang telah menjadi pemandu dan pengelola acara ini. Dedikasi dan kerja keras AIPSA telah membawa acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Semua pihak yang terlibat telah memberikan kontribusi luar biasa dan kita bisa merayakan hasilnya hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam acara ini. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk menghadirkan lebih banyak acara yang bermanfaat di masa depan. Terima kasih dan selamat malam. And everyone, please come to the front for a photo as well. Oh, speakers, come to the front as well, please, for some gifts. Bagian souvenir. Foto dulu sama organisasi.